Selamat siang, Ibu Glia dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini, saya perwakilan di kelompok 10 akan menjelaskan mengenai manajemen compensation untuk kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, yaitu Nyata Mercy Nugroho dengan NIM 19082 dan Octavian Sibilin dengan NIM 19063. Apa sih manajemen compensation? Manajemen compensation adalah proses mengelola, menganalisis, dan menentukan gaji, insentif, dan tunjangan yang diterima setiap karyawan. Manajer kompensasi bertujuan untuk menarik, mempertahankan, dan melibatkan karyawan dengan menawarkan rencana kompensasi yang luas dan kompetitif dalam anggaran perusahaan. Manajemen kompensasi memastikan bahwa karyawan mendapatkan gaji yang adil berdasarkan performa kerja, posisi, tanggung jawab, pengalaman, pasar lowongan kerja, dan anggaran perusahaan. Penemuan penelitian atas insentif organisasional. Insentif penghargaan adalah suatu rangsangan untuk memenuhi kebutuhan seseorang yang tidak mungkin diperolehnya jika tidak bergabung dengan organisasi tersebut. Penelitian atas insentif cenderung mendukung hal berikut ini. Yang pertama, individu yang cenderung untuk lebih termotivasi oleh penghargaan pendapatan potensial daripada oleh rasa takut akan hukum. Yang kedua, penghargaan pribadi yang bersifat relatif atau situasional. Yang ketiga, individu-individu sangat termotivasi ketika mendapat perolehan, laporan, atau umpan balik tentang kinerja mereka. Kemudian adanya karakteristik dari rencana kompensasi insentif. Yang pertama itu rencana insentif jangka pendek. Jadi dari bonus, mekanisme carry over, mekanisme kompensasi ditunda. Yang kedua, adanya rencana insentif jangka panjang. Jadi dari opsi saham. Opsi saham menjelaskan mengenai hak untuk membeli sejumlah lembar saham. Berikutnya opsi saham phantom. Memberikan sejumlah saham kepada para manajer tetapi hanya untuk tujuan pembukuan. Kemudian hak apresiasi saham. Hak untuk menerima pembayaran uang tunai berdasarkan peningkatan dalam nilai saham. Kemudian saham kinerja, memberikan jumlah tertentu saham ke seorang manajer ketika cita-cita jangka panjang tertentu telah terpenuhi. Kemudian yang terakhir adalah unit kinerja. Nah, kemudian adanya insentif untuk pejabat korporat. Setiap pejabat korporat, kecuali CEO, bertanggung jawab sebagian atas kinerja keseluruhan perusahaan. Para pejabat korporat ini dimotivasi oleh dan berhak untuk menerima suatu bonus untuk kinerja yang baik. Akan tetapi, sebagian kinerja yang dihasilkan oleh masing-masing dari mereka tidak dapat diukur. Untuk menstimulasi motivasi, CEO biasanya berdasarkan penghargaan pada penilaian terhadap kinerja masing-masing orang. Penilaian tersebut tentu saja bersifat subjektif. Beberapa perusahaan menggunakan manajemen berdasarkan tujuan di mana tujuan tertentu disetujui bersama di awal tahun dan pencapaiannya dinilai oleh CEO. Kemudian insentif untuk manajer unit bisnis. Yang pertama adanya jenis insentif. Penghargaan keuangan berupa kenaikan gaji, bonus, manfaat, dan fasilitas. Kemudian penghargaan psikologis dan sosial. Kemungkinan promosi, peningkatan tanggung jawab, peningkatan otonomi, kondisi geografis yang baik, dan pengakuan. Kemudian yang poin kedua itu ukuran bonus relatif terhadap gaji. Pertama, pembayaran tetap. Merekrut yang kurang baik
membayar mereka dengan baik dan mengharapkan kinerja yang baik. Kemudian yang kedua itu pembayaran berdasarkan kinerja. Merekrut yang orang baik, mengharapkan kinerja yang baik, membayar mereka dengan baik jika kinerja benar-benar baik. Kemudian dasar bonus. Bonus insentif seorang manajer unit bisnis dapat didasarkan hanya pada total laba korporat atau pada laba unit bisnis atau campuran keduanya. Salah satu argumen untuk mengaitkan bonus ke kinerja unit adalah bahwa keputusan dan tindakan manajer tersebut lebih berdampak secara langsung pada unitnya sendiri dan bukan pada unit bisnis yang lain. Akan tetapi, pendekatan semacam itu dapat sangat menghambat kerja sama antar unit. Untuk perusahaan, diversifikasi terkait mungkin lebih untuk mendasarkan sebagian dari bonus manajer unit bisnis pada laba unit dan sebagian lagi pada laba perusahaan guna menghasilkan campuran insentif yang tepat, yaitu untuk mengoptimalkan hasil unit untuk sementara dan pada saat yang sama. Bekerjasama dengan unit lain untuk mengoptimalkan kinerja perusahaan. Kemudian kriteria kinerja. Yang pertama, kriteria keuangan yang dapat mencakup margin kontribusi, laba langsung unit bisnis, laba unit bisnis yang dapat dikendalikan, dan laba sebelum pajak dan laba bersih. Kemudian yang kedua, penyesuaian untuk faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan yang diakibatkan oleh keputusan yang dibuat oleh eksekutif di atas tingkat unit bisnis. Yang ketiga, manfaat dan kekurangan target keuangan jangka pendek. Kemudian yang terakhir itu mekanisme untuk mengatasi bisnis jangka pendek dengan melengkapi kriteria keuangan dengan tambahan mekanisme insentif dapat mengatasi orientasi jangka pendek dari cita-cita keuangan tahunan. Kemudian pendekatan penetapan bonus. Penghargaan bonus untuk manajer unit bisnis dapat ditetapkan dengan menggunakan rumus yang ketat seperti persentase dari laba operasi unit bisnis atau dengan penilaian yang murni subjektif oleh atasan manajer tersebut atau dengan suatu gabungan antara keduanya. Kemudian teori agensi. Teori agensi mengeksplorasi bagaimana kontrak dan insentif dapat ditulis untuk memotivasi individu-individu untuk mencapai keselarasan tujuan. Teori ini berusaha untuk menggambarkan faktor-faktor utama yang sebaiknya dipertimbangkan dalam merancang kontrak insentif. Kemudian adanya konsep. Salah satu elemen kunci dari teori agensi adalah bahwa prinsipal dan agen memiliki preferensi atau tujuan yang berbeda. Kontrak insentif akan mengurangi perbedaan ini. Kemudian mekanisme pengendalian. Jadi dari satu pemantauan dan yang kedua itu adalah kontrak insentif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurangnya, tapi mohon maaf. Terima kasih.